Morning Maranatha. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, khususnya untuk Universitas Kristen Maranatha, juga setiap insan Maranatha yang Tuhan senantiasa sertai di dalam perjalanan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan, karuniakan Roh Kudus Tuhan menolong kami. Biarlah yang Tuhan kehendaki kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan tolong kami untuk Tuhan mampukan, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, Senin 11 September tahun 2023, kita merayakan Dies Maranatha yang ke-58, dan pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Imamat 4 ayat 27 dan 28 terkait dengan kurban penebusan salah. Imamat 4, 27, 28 berbunyi demikian. Jika yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka apabila dosa yang diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, ia harus membawa seekor kambing betina tak bercela sebagai persembahan karena dosa yang diperbuatnya itu. Hukum imamat tentang penebusan dosa dibedakan antara rakyat jelata dengan pemimpin umat. Ungkapan rakyat jelata menunjukkan pada sekumpulan umat, tetapi apabila salah seorang dari rakyat jelata itu melakukan kesalahan, mereka tidak dapat berlindung pada komunitas. Dia sendiri secara pribadi harus menyelesaikan kesalahannya dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kurban pendamaian untuk rakyat jelata adalah kambing betina. Sebaliknya, untuk pemimpin harus mempersembahkan kurban kambing jantan. Kurban untuk kesalahan yang diperbuat secara tidak sengaja berbeda dengan kesalahan yang disengaja. Selain itu, dibedakan lagi kesalahan kepada sesama dengan kesalahan kepada Tuhan. Kurban untuk kesalahan kepada sesama disebut dengan hatta, sedangkan dosa kepada Tuhan disebut asyam. Setiap kesalahan harus diakui melalui kurban penebusan salah atau dosa. Setiap kesalahan membutuhkan pendamaian. Untuk itu, darah hewan akan ditumpahkan melalui penebusan Kristus. Dosa umat manusia diperdamaikan dengan Allah, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jikalau dosa tidak sengaja harus diselesaikan melalui kurban penebusan, maka betapa berat dosa yang dilakukan dengan sengaja. Saat kita berdosa kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada seekor hewan yang dapat menggantikan. Darah Kristus, Sang Anak Allah yang berkuasa mendamaikan. Karena itu, selaku umat yang telah ditebus oleh Kristus, kita membutuhkan pertobatan dalam setiap aspek kehidupan. Refleksi: setiap kelalaian, kesalahan, dan dosa membutuhkan kerendahan hati untuk mengakuinya. Demikian tadi pembacaan dan renungan terkait dengan firman Tuhan dari Imamat, dan marilah kita tutup pembacaan firman ini dengan doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa
Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kami yang sering berbuat dosa, sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan telah tebus segala dosa kesalahan kami melalui darah Tuhan Yesus di kayu salib yang tercucur untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan, sungguh dengan kasih karunia Engkau yang begitu besar tak tertandingi ini, karuniakan kami semakin taat kepada Tuhan juga dalam menjalankan tugas kami, khususnya di Universitas Kristen Maranatha ini, baik yang sebagai dosen, karyawan, tendik, juga para mahasiswa. Biarlah kami semua senantiasa melakukan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga Universitas Kristen Maranatha yang pada hari ini berulang tahun ke-58, sungguh usia yang sudah cukup panjang, dan kami merasakan pimpinan Tuhan dari awal, sekarang, dan kami yakin untuk seterusnya. Biarlah Tuhan sendiri yang buat Universitas Kristen Maranatha keberadaannya boleh bertambah luas, boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan baca visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Triterma perguruan tinggi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh anggota, seluruh insan Maranatha, selamat Dies Natalis yang ke-58. Kiranya Maranatha terus semakin maju, melaju, Tuhan terus berkati, dan keberadaan kita boleh semakin berdampak luas, tidak hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga untuk masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Salam integrity, care, excellence.